Bias dalam berpikir yang keempat, bukan kausalitas tetapi korelasi. Banyak orang sukar membedakan antara korelasi dan kausalitas. Kausalitas itu hubungan sebab akibat. Jadi peristiwa atau sesuatu yang awal atau pertama menjadi sebab bagi sesuatu atau peristiwa selanjutnya. Sementara hubungan antara kutu dan demam, sakit dan lamanya opname, sabun mandi dan kulit lembut, ranking tinggi dan jumlah buku lebih tepatnya disebut sebagai korelasi. Dalam korelasi, kadang yang dianggap sebagai sebab bisa saja merupakan akibat. Dan demikian juga sebaliknya. Dan kadang malah tidak ada hubungannya sama sekali. Perhatikan dua contoh berikut. Bagi penduduk di salah satu wilayah di Skotlandia, ada kepercayaan yang berhubungan dengan kutu rambut. Mereka percaya kalau kutu rambut meninggalkan sarangnya di kepala. Seseorang akan sakit dan demam. Untuk melenyapkan sakit itu, orang yang sakit harus meletakkan kutu rambut di kepalanya secara sengaja. Kalau kutu rambut itu sudah masuk ke sarangnya di kepala, maka si pasien pasti akan sembuh. Di suatu kota, ada kepercayaan terhadap peristiwa kebakaran, bahwa semakin banyak petugas pemadam yang terlibat, maka nyala api akan semakin besar. Kedua cerita itu berasal dari ahli fisika Jerman. Mereka mengilustrasikan bagaimana hubungan sebab akibat yang sering rumit. Kutu rambut akan meninggalkan kepala seseorang yang sakit demam, karena suhu tubuh orang ini akan terasa panas bagi si kutu. Dan kalau sudah dingin, kutu tersebut akan datang kembali. Jadi, bukan panas datang karena tidak ada kutu dan panas pergi karena kedatangan si kutu, namun justru sebaliknya. Demikian juga tentang kebakaran. Logika yang benar adalah semakin besar api, semakin banyak petugas pemadam yang akan dipanggil dan terlibat, bukan sebaliknya. Contoh yang lain, misalnya, beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa semakin lama di rumah sakit, justru seseorang akan semakin sakit. Pandangan semacam ini tentunya merupakan suatu identifikasi sebab akibat yang terbalik, karena membacanya justru harus dibalik. Semakin sakit seseorang, ia akan semakin lama di rumah sakit. Bisa juga ditambah contoh lain, misalnya perempuan yang menggunakan sabun ABC setiap hari, kulitnya semakin lembut. Meskipun bisa saja hal ini dibuktikan secara ilmiah, bisa jadi lebih masuk akal kalau statement tersebut dibaca terbalik, bahwa perempuan yang berkulit lembut cenderung menggunakan sabun ABC. Di kalangan masyarakat, misalnya, ada pandangan bahwa seorang pelajar akan mendapatkan ranking lebih tinggi kalau di rumahnya ada banyak buku. Statement ini menyeratkan kesimpulan bahwa banyaknya buku-buku di rumah menjadi sebab dari ranking yang tinggi. Padahal apabila ditelusuri lebih detail, pastinya tidak persis demikian. Orang tua yang terpelajar biasanya lebih menghargai ilmu dan pengetahuan dibandingkan yang tidak terpelajar. Dan di antara ciri orang tua terpelajar itu adalah mereka memiliki banyak buku di rumah. Jadi tingginya ranking bukan karena bukunya, namun perhatian orang tua yang terpelajar terhadap perkembangan pendidikan anaknya.